Halo, selamat sore semuanya. Ya, puji Tuhan. Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Di dalam setiap pengalaman yang kita alami, kita selalu menemukan bagaimana Allah dan kita mengaminkan firman Tuhan bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan itulah hidup kita setiap hari di dalam Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan teruslah nikmati perjalanan yang penuh dengan kejutan-kejutan dari Tuhan ya buat hidup kita. Oke, saudara, hari ini saya ingin sedikit bicara memilih topik yang saya berjudul Pergilah Sekali Lagi. Gitu ya. Pergilah sekali lagi. Kita bisa bicara tentang kesetiaan di situ. Kita mau bicara tentang konsistensi di situ. Cuman saya memilih kalimat ini. Karena itu bunyi Alkitab, saudara. Pergilah sekali lagi. Subtitlenya, demikianlah sampai 7 kali. Kita mungkin sudah bisa dapat gambaran, itu kisahnya tentang apa dan di mana. Oke, saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab Raja-Raja, di pasal 17, pasal 18, ya, kita akan temukan kisah ini yang sebenarnya. Dan di dalam 1 Raja-Raja 18 kita baca terlebih dahulu, 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama di situ. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama, firman Allah berkata begini. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Di pasal-pasal ini, saudara akan temukan bagaimana kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Ahab, yang kemudian membuat bangsa Israel jauh dari Tuhan. Mereka menjadi penyembah berhala, mereka hidup jauh dari Tuhan. Dan kita bisa melihat figur-figur yang besar di dalam pasal-pasal ini, bagaimana Ahab yang direpresentasikan sebagai orang hidup dengan karakter dunia, sementara Elia sebagai figur yang direpresentasikan sebagai pribadi yang hidup oleh firman Tuhan. Dan seperti pengalaman-pengalaman dari bangsa Israel dipimpin oleh raja-raja, dan pada saat itu bangsa Israel seperti saya katakan tadi, mereka hidup jauh dari Tuhan. Meninggalkan hidup yang sebenarnya untuk mengandalkan Tuhan yang sudah memimpin mereka. Nah, di zaman itu, di dalam masa pemerintahan Raja Ahab, sudah akan mendapat di situ bagaimana Tuhan tidak menurunkan hujan bagi bangsa Israel selama 3,5 tahun. Jadi pada saat itu Israel mengalami krisis, ya. Mereka mengalami kekeringan yang panjang di situ. Mereka mengalami masa kekeringan yang panjang. Lalu kemudian di akhir dari masa kekeringan itu, Tuhan berkata kepada Elia untuk kembali datang kepada Ahab dan berkata kepada Ahab bahwa Tuhan akan menurunkan hujan. Ya. Kita bisa lihat latar belakang dari kisah ini di dalam pasal yang ke-17. Ya, dalam pasal yang ke-17, ayat yang pertama. Ya. 1 Raja-Raja 17 ayat pertama katakan begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan, ya. Jadi sejak Tuhan berkata kepada Elia bahwa tidak akan ada hujan sekian panjang, tapi kehidupan Elia sendiri dipelihara oleh Tuhan, ya. Kehidupan Elia sendiri dipelihara oleh Tuhan secara sangat istimewa. Tapi kita tidak membahas tentang kehidupan Elia saat ini. Tapi yang saya ingin kita lihat di sini adalah bagaimana saat itu di tengah masa krisis, di tengah kekeringan yang panjang, Israel butuh hujan. Ya, Israel membutuhkan hujan. Kita sebut saja 3,5 tahun adalah akhir dari hukuman Tuhan buat Ahab,
sehingga mereka tidak mendapatkan hujan, tapi kasih kemurahan Allah kemudian hadir kembali dan berjanji untuk bangsa Israel mendapatkan hujan. Mendapatkan hujan. Lalu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini jadi konteksnya jelas. Israel butuh pertolongan. Israel membutuhkan mereka terlepas dari suasana kekeringan yang panjang. Israel butuh dilepaskan dari krisis yang serius pada saat itu. Ya, membutuhkan kelepasan yang dari Tuhan. Nah, mulai dari bagian ini kita akan melihat bagaimana cara Allah yang begitu sangat unik, ya, menghadirkan pertolongan Tuhan. Kita tahu Allah sanggup, kita percaya tidak ada satu perkara yang mustahil, tapi begitu banyak cara Allah bekerja untuk menyatakan atau menjawab apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan selalu bekerja di area kebutuhan kita. Ya. Tuhan tidak seenaknya memenuhi apa yang kita mau, tidak. Tapi dia selalu berkarya pada batas dan ruang kebutuhan. Di konteks itu Tuhan berkarya. Ya. Karena Tuhan mau mendidik kita. Tuhan tidak sekedar memanjakan kita, tapi Tuhan mau mendidik kita. Nah, kebutuhan bangsa Israel adalah mereka butuh hujan pada saat itu. Sehingga saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita itulah poinnya sebagai orang percaya. Kita hidup oleh iman percaya. Saya suka lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi, ya. Suka banget saya dengan lagu-lagu yang kita pilih hari ini. Ibrani 11 ayat 1 katakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Iman adalah melihat dari cara pandang sorga. Iman adalah melihat dari cara pandang Kristus, itu iman. Ya, itu iman. Melihat apa yang tidak terlihat dengan mata fisik kita, itu iman. Dan cara Allah menolong bangsa Israel adalah dengan cara yang sangat unik ini, saudara. Ya, dengan cara yang sangat unik ini, kita akan lihat itu nanti. Tapi penting buat kita untuk mengimani atau hidup di dalam proses iman yang benar-benar dewasa untuk mempercayai, mengimani sesuatu yang belum kita lihat. Tapi kita tahu itu ada. Itu iman. Kita hidup dengan percaya yang sungguh-sungguh dan penuh untuk sesuatu yang belum bisa atau tidak terukur dengan batas-batas rasional kita. Tapi kita percaya itu ada. Kita percaya itu akan terjadi. Kita percaya itu akan kita miliki. Itu iman. Keluar dari batas-batas yang hanya bisa dijangkau dengan pikiran kita. Keluar dari batas-batas yang hanya bisa dirasa oleh emosi kita. Kita bertumbuh keluar dari situ. Makanya iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat. Yang tidak dapat kita lihat saat ini. Itu iman. Nah, bagaimana cara Allah menolong kita? Jadi kita perlu untuk mengimani Tuhan dalam perjalanan hidup. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 katakan begini. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Katakan amin dulu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan menjawab doa kita, tidak sekedar memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, tidak. Ya, berapa waktu yang lalu saya pernah katakan bahwa tujuan Tuhan menjawab doa kita, yang pertama agar Tuhan dimuliakan, yang kedua dengan jawaban itu kita semakin menjadi percaya kepada Tuhan. Itu jawaban Tuhan. Jadi dia tidak sekedar memberi, tapi agar Tuhan dimuliakan. Dan dengan jawaban itu kita semakin menjadi percaya. Dan tidak sekedar itu, ya, cara dan proses kita sampai menerima jawaban Tuhan itu adalah juga sebuah teladan buat orang lain meneladani kehidupan iman kita. Bukan Tuhan tidak mau jawab, tapi Tuhan katakan nanti, karena ada proses sabar di situ, di mana di dalam konteks sabar kita itu menjadi teladan buat orang lain melihat sejauh mana kita tetap percaya, sekalipun kita belum melihat, sejauh mana kita tetap percaya,
Sekalipun tidak ada tanda-tanda yang bisa menjadi ukuran untuk kita menerimanya secara fisik. Tapi itu membuat orang lain akan wow, setia banget dia, sabar banget dia. Lalu kemudian Allah menjawab doa kita. Allah sudah berjanji, Tuhan katakan kepada Elia, pergi kepada Ahab, aku akan menurunkan hujan. Itu janji. Aku akan menurunkan hujan. Dan Allah tidak pernah lalai. Jadi hari ini kalau saya berkata, firman Allah berkata kepada saudara, bahwa Tuhan pasti menjawab apa yang menjadi kebutuhan utama kita. Katakan amin. Dan itu sebuah kebenaran, dan Allah tidak akan lalai untuk menepati janjinya. Itu kepastian. Itulah, di titik itulah kita harus membangun iman. Di titik itulah kita harus menghidupkan iman. Sampai kita mengalami sensasi-sensasi iman. Sampai kita mengalami. Nah, kembali pada konteks 1 Raja-Raja pasal 18, kita lihat. Setelah ada beberapa peristiwa, di mana di saat itu Elia mendemonstrasikan di hadapan 450 Nabi Baal. Ya, mendemonstrasikan, silakan Allah mana yang paling hebat. Bahkan sebelumnya, bagaimana Elia berdoa untuk anak dari janda Sarfat yang sakit keras, dan dia doakan. Jadi di tengah masa krisis itu tetap Allah membuktikan bahwa ada peristiwa-peristiwa besar yang mendahuluinya. Dalam proses krisis itu ada Tuhan yang selalu hadir. Di pasal yang ke-17, anak yang disembuhkan, ya. Kemudian kita lihat bagaimana Nabi Baal yang berseru kepada Tuhannya tapi tidak ada jawaban. Sampai unik banget, sampai Elia mengolok-olok mereka. Elia katakan, mungkin Tuhan kalian sedang tidur, sedang sibuk kali. Dikerjain saudara, sama Elia. Di titik kemudian Elia mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Dan di situ Tuhan hadir, api yang dari sorga memakan korban persembahan dari Elia. Itu bukti-bukti tentang hidup iman yang percaya kepada Tuhan selalu dinyatakan oleh Tuhan. Tuhan tidak mungkin tidak menepati janjinya. Tuhan selalu hadir. Sampai kemudian di dalam konteks pasal 18 sudah lihat bagian 450 Nabi Baal yang dibantai oleh Elia. Itu sebuah demonstrasi yang besar sekali, saudara. Lalu bagaimana Tuhan menjawab? Menurunkan hujan bagi bangsa Israel. Kita lihat mulai pasal 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Wow, luar biasa imannya. Jadi tidak saja dia membuktikan di hadapan ratusan Nabi Baal dan bangsa Israel, tapi dia katakan, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Belum ada bukti-bukti fisik yang dapat menguatkan pernyataan dari hamba Tuhan ini, belum ada. Hanya sebuah ungkapan iman. Aku kok mulai bisa dengar. Aku kok mulai bisa dengar. Akan sulit mungkin bagi kebanyakan orang berkata, kok cuma Anda yang dengar, kok kita enggak? Jangan-jangan palsu ini. Jangan-jangan ini sesat ini. Tapi Elia pegang perkataan Tuhan. Katakan kepada Ahab bahwa aku akan menurunkan hujan. Dia konsisten dengan imannya. Konsisten. Sekalipun membutuhkan waktu, tapi dia konsisten, dia percaya. Dan pada titik ini dia berkata, aku kok mulai dengar. Aku mulai dengar. Belum ada tanda-tandanya, belum ada. Tapi imannya, aku kok mulai dengar. Ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Seperti di sini dulu. Apa yang dilakukan oleh Elia? Setelah dia melakukan sebuah demonstrasi yang besar, sebuah
kemenangan yang besar. Sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Elia? Dia naik ke puncak gunung. Dan dia berdoa. Dan Alkitab tidak hanya menyebut dia berdoa. Tapi dia benar-benar berlutut, kepalanya sampai di antara kedua kaki. Dia betul-betul sujud. Sujud. Dia tidak memanfaatkan kemenangan itu untuk menghadirkan menghidupkan sebuah euforia kemenangan supaya orang banyak melihatnya dengan pesta kemenangan, tidak. Tapi di akhir dari sebuah peperangan iman dan dia menang dalam peperangan itu, tidak membuatnya sombong, tidak membuatnya beristirahat, tidak membuatnya melupakan Tuhan, tapi di titik itu dia justru naik ke tempat yang tinggi dan dia kusuk, dia sujud, dia sembah Tuhan. Itulah pentingnya. Apapun pengalaman Anda, apapun pengalaman kemenangan, berhasil, berkat, jangan lupa di titik itu justru Anda harus membangun sebuah hubungan yang kuat seperti Elia. Dia sujud, dia naik ke puncak gunung, dia sujud, dia benar-benar berdoa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menghormati kemuliaan Allah. Supaya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan di puncak keberhasilan. Kita tidak mencuri kemuliaan di puncak sukses. Di titik sukses berhasil, dia justru sujud, berdoa. Makanya anak Tuhan, di titik sukses dan berhasilmu, itu menjadi momentum terbaikmu untuk datang kepada Tuhan. Bukan nanti pada waktu kita perlu, atau pada waktu nanti mau berperang, merasa membutuhkan Tuhan, baru datang sujud, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Di puncak kesuksesan dan berhasil, ada titik untuk kita kembali kepada Tuhan, menghormati Tuhan dalam agung, dalam kemuliaan. Itu yang Elia lakukan. Itu yang Elia lakukan. Jemaat Tuhan, kita pun harus hidup dari mentalitas rohani yang seperti ini. Suksesmu tidak boleh menghalangimu untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Sukses dan prestasimu tidak boleh menghalangi waktu-waktu terbaikmu dengan Tuhan. Suksesmu tidak boleh menghalangimu untuk beribadah. Suksesmu tidak boleh menghalangimu untuk datang berdoa. Suksesmu tidak boleh menghalangimu untuk aktif dalam pelayanan. No. Elia naik ke puncak bukit Karmel. Ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujang, luar biasa banget. Awalnya dia bilang begini, aku kok mulai dengar ada suara hujan. Aku kok mulai dengar tuh. Dengan itu dia naik ke puncak bukit. Dia berlutut. Dan momen waktu dia berlutut, sudah tahu, momen waktu dia berlutut kepada Tuhan, itu momen-momen terbaik untuk Tuhan menuangkan, tidak sekedar dia bisa mendengar, tapi dia mendapatkan kepastian. Dan dia berkata kepada bujangnya, baca terus, kita ikuti. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Lihatlah, arahkan matamu, pandanganmu. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Selesai pada waktu dia berdoa, dia mulai rasakan, wow, ini bukan cuma aku dengar, tapi ada kepastian yang sangat kuat di hatinya bahwa ntar lagi hujan nih. Ntar lagi hujan, ntar lagi hujan, ntar lagi. Dia belum lihat. Tapi imannya sudah bisa merasakan itu. Iman adalah bukti dari sesuatu yang belum terlihat. Dia hidupkan, dia nikmati iman itu pada titik itu. Dia imani, dia nikmati itu. Dia katakan kepada bujangnya, naik. Naik ke puncak. Naik, bertumbuh kepada tempat yang lebih tinggi. Naik ke tempat yang lebih mulia. Naik kepada kedewasaan rohani. Naik selalu berbicara tentang kedewasaan. Bicara tentang kualitas. Itu naik.
Dan dia katakan kepada bujangnya, naik, arahkan matamu. Arahkan, lihatlah ke arah laut. Bukit Karmel dan laut itu tidak terlalu jauh. Naik nih, bujangnya itu naik. Dia naik. Dia bilang begini sama Elia, saya nggak lihat apa-apa. Saya nggak lihat apa-apa. Elia bilang, naik, lihat lagi. Dia nggak lihat apa-apa, dia turun bilang sama Elia, saya nggak lihat apa-apa. Elia bilang lagi, lihat. Saya senang nyanyi tadi. Pandang sama Yesus. Lihat sampai kita bisa melihat clear. Sampai bisa lihat Yesus. Jangan berhenti. Sampai bisa lihat Yesus. Saya pikir-pikir kalau saya pada waktu itu. Saya mungkin pikir akan bereaksi. Ya seperti kebanyakan kita. Sekali naik loh, bukan turun, naik. Emang gak capek gitu kan. Naik, gak mudah itu. Lihat. Gak ada, sekali, dua kali lihat, gak ada. 3 kali kita masih oke. 4 kali, ini sesat nih pasti. Ini sesat, ini gak mungkin. Kalau begini udah gak bener nih. Ini 3 kali masih oke, 4 kali. Dia turun. Elia bilang naik lagi. Tetap setia. Udah setia nih saya. Belum. Naik lagi. Udah doa. Udah setiap minggu ikut semua. Kegiatan gereja apa yang saya gak ikut. Tuhan bilang, terus lagi. Aku udah ikut semua, setia. Udah ikut. Tinggal choir yang belum. Naik lagi. Baik, begitu ngomong choir kok jadi berbeda atmosfernya ya. Naik lagi. Setia itu adalah kalimat progresif yang dinamis. Coba, setia itu nggak ada akhir kan? Setia itu nggak ada titik tuh. Makanya lagu setia, setialah sampai mati. Itu lagunya. Setia itu nggak ada titik, nggak ada. Pause boleh, koma, selah, itu pemazmur. Tapi bukan berarti berhenti. Banyak kali kehidupan iman ingat, Israel butuh hujan. Sekian panjang masa krisis mereka nggak ada hujan. Bayangkan situasi yang sangat keras itu. Tuhan berkata kepada Elia, katakan kepada Israel, katakan kepada Elia, hujan akan turun. Hujan akan turun. Dan Elia, saya coba menyelami pengalaman spiritual yang sangat privat ini. Elia katakan, aku sudah mulai dengar. Aku sudah mulai dengar. Maunya sih satu gereja kita punya pengalaman spiritual yang sangat privat seperti Elia. Mulai bisa dengar, mulai bisa. Sekalipun tidak ada titik untuk kami berharap. Sama seperti minggu lalu kita bicara tentang pengalaman Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan tidak tolong kami. Wow, luar biasa. Kami tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuanku. Itu iman. Sekalipun gak ada titik untuk berharap. Gak ada orang yang kelihatan ada tanda-tanda mau tolong kita. Gak ada keadaan yang seolah-olah suasana cukup mendukung, mensupport perasaan kita. Tapi kita tetap percaya.
kita tetap percaya. Elia dia naik di atas bukit. Dia berdoa di sana. Dia bawa bujang, dia katakan naik kamu. Lihat, arahkan pandanganmu. Tahu nggak? Pengalaman dari bujang sampai dia melihat jawaban itu. Menentukan kehidupan bangsa Israel. Menentukan jawaban Tuhan buat bangsa Israel. Menentukan. Dia naik sekali. Belum lihat apa-apa. Naik 2 kali juga belum lihat apa-apa. 3 kali belum lihat apa-apa. Maunya kan coba. Elia bilang aja. Kamu mesti naik 7 kali. Supaya kamu bisa lihat. Clear, lebih rasional gitu kan. Ya penting udah naik. Balik 7 kali. Cenderung manusia seperti itu. Kalau 7 kali, udah tahu kan udah 7 kali. Ya memang, 6 kali gak ada jawaban. Karena Elia sudah bilang 7 kali baru ada jawaban. Tapi kalau jawabannya seperti itu, imannya gak bertumbuh bukan? Kalau imannya seperti itu, pengalaman spiritualnya berbeda bukan? Elia cuma bilang, coba kamu lihat ke laut. Elia juga. Fisik matanya juga dia belum melihat, tapi dia bilang, udah lihat. Yang aku tahu. Hujan pasti turun. Keempat kali Elia bilang, pergilah sekali lagi. Ini yang paling, waduh, susah banget. Pergilah sekali lagi. Udah om, udah setia. Tapi Tuhan bilang, pergilah sekali lagi. Arahkan pandanganmu mataku. Makanya kalau nyanyi, sampai benar-benar matamu, mata kita. Hati kita merasa, pikiran kita merasa, kita sedang memandang Tuhan. Gitu. Waktu nyanyi, pandanganku terarah kepada Yesus. Sampai kita yakin dalam hati dan pikiran kita sedang memandang Yesus. Baru Anda alami sensasi rohani. Kalau cuma nyanyi, baca nyanyi, Anda gak akan alami. Tapi nyanyi berulang kali sampai Anda bisa meyakinkan dirimu, pikiranmu bahwa Anda sedang memandang Yesus. Baru Anda mengalami. Bujang itu dia naik. 5 kali sudah mulai mungkin. Ya, 5 kali. Dia aduh, Elia ini benar apa enggak ya? 6 kali dia naik, enggak ada apa-apa, clear. Ke-7 kali Elia bilang, pergilah sekali lagi. Sekali lagi. Apa sih berkatnya melayani Tuhan? Apa sih berkatnya setia berdoa? Kita selalu kan mengharapnya pengalaman yang instan. Kalau saya berdoa hari ini, Tuhan jawab hari ini. Banyak kali dalam proses pertumbuhan iman kita, Tuhan masih bilang, terus berdoa. Sekali lagi berdoa. Pas sekali lagi, belum ada jawaban. Tuhan bilang, sekali lagi. Terus, apakah dengan melayani Tuhan, Allah membiarkan kita dan tidak memvalue pengorbanan pelayanan kita? Enggak. Tuhan pasti memvalue waktu-waktu, kualitas waktumu melayani Tuhan. Apakah choir cuma tentang nyanyi? Choir itu pelayanan. Pergilah sekali lagi. Amin. Harus bertumbuh pada kesetiaan itu. Dan pada yang ke-7 kali, perhatikan baik. Ayat 44. 43 dikatakan demikianlah sampai 7 kali. 44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu. Wah. 7 kali itu. Wow. Dia katakan begini, awan kecil
sebesar telapak tangan timbul dari laut. Dari puncak bukit, lihat ke laut. Dia nggak lihat ukuran kapal, enggak saudara. Dia nggak lihat awan yang ukuran gunung, enggak. Bahkan dia nggak lihat awan yang sebesar kepalanya, enggak. Konsistensinya, kesetiaannya, dengar-dengarannya, ketaatannya, membawanya memiliki mata yang sensitif untuk dapat melihat jawaban Tuhan sekecil apapun. Dari puncak bukit dia lihat, aku lihat awan sebesar telapak tangan. Kita mungkin bagi sebagian orang yang bilang, bukan, itu mah burung yang lewat. Bisa salah lihat. Tapi konsistensinya, iman, kesetiaannya cukup matanya untuk bisa melihat dengan jelas. Aku lihat ada awan sebesar telapak tangan. Aku lihat Tuhan sedang mengarahkan tangannya. Aku lihat Tuhan sedang mengarahkan tangannya bagi bangsa Israel. Aku lihat sebesar telapak tangan Tuhan sedang diarahkan bagi kita. Itu iman. Itu iman. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil, dia nggak bilang besar. Awan kecil sebesar, biasanya kan awan gede. Biasanya awan besar banget, tapi dia bilang, awan kecil sebesar telapak tangan. Saudara, dalam hati saya pikir-pikir begini, luar biasa banget bujang ini. Dia bisa membedakan awan yang kecil setelapak tangan. Dia bisa lihat dari jauh. Hanya mata yang melihat dengan iman yang mampu membedakan awan sekecil ini dan hal yang lain. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Tuhan menjawab bangsa Israel bukan dari sesuatu yang spektakuler, pengalaman yang besar. Tidak diawali dengan sebuah peristiwa yang menggelegar, tidak. Tapi Tuhan menjawab dari hal yang sangat kecil dan sederhana mungkin. Tapi kesetiaan dan ketaatan serta iman kita kepada titik yang sangat sederhana. Dan itu pekerjaan Tuhan. Itu menjadi awal dari pengalaman besar bagi bangsa Israel. Bujang ini melihat sebesar telapak tangan. Dia melihat tangan Tuhan yang diarahkan bagi bangsa Israel. Minggu lalu kita bicara tentang tangan Tuhan. Dan sebesar telapak tangan itu cukup menggambarkan kekuatan dan kebesaran Allah yang sanggup menyelesaikan apa yang sedang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Dan ketaatan serta kesetiaan kita harus bertumbuh sampai kita cukup sensitif untuk melihat hal-hal yang sekecil apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan tunggu orang mati bangkit baru percaya Tuhan sungguh-sungguh. Jangan tunggu yang kanker sembuh baru kemudian kita mau percaya kepada Tuhan. Allah bekerja dari hal-hal yang sederhana dan kecil. Dan dia sanggup mendatangkan perubahan yang besar. Menjadi jawaban terhadap krisis yang panjang dari bangsa Israel. Dan kita baca dalam ayat 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Dari hal yang kecil. Tiba-tiba kata Alkitab. Dalam sekejap langit menjadi kelam. Dan hujan turun. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kesetiaan, konsistensi, ketulusan kita melayani Tuhan. Untuk memiliki iman yang mau memandang Tuhan dalam ketulusan. Akan membawa kita
pada pengalaman-pengalaman besar dengan Tuhan. Value hal-hal yang kecil di dalam Tuhan. Value hal-hal yang kecil dalam pekerjaan Tuhan. Kita nggak pernah tahu hal kecil yang sederhana yang Anda lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Itu menjadi awal dari sebuah pengalaman besar di dalam doa-doamu setiap hari. Allah tidak hanya bekerja di hal-hal yang luar biasa, kemudian kita mendapat keyakinan, nah ini Tuhan. Sekali lagi, hal yang terkecil sekalipun, yang hanya bisa dilihat dengan iman, hanya bisa dilihat dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Itu bisa menjadi awal yang besar. Gak usah tunggu orang lain, gak usah tunggu keadaan-keadaan besar lainnya. Kalau kita yakin, mulai dari sesuatu yang kecil sekalipun, kalau kita yakin, itu bisa menjadi awal. Alkitab katakan, seketika itu juga, dari yang kecil, tiba-tiba dia berubah. Menjadi awal dari hujan yang besar. Ini pun kita bisa bicara panjang di situ. Kita bisa bicara badai di situ. Tapi itu cara Allah menjawab. Itu cara Tuhan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan bangsa Israel. Sekali lagi, Allah memvalue kesetiaanmu. Ibadah-ibadahmu setiap minggu. Terasa biasa aja setiap minggu. Tidak ada perubahan secara langsung dalam visi kita. Setiap minggu datang ibadah. Naik bus. Harus 1,5 jam sebelumnya dari rumah sudah naik bus. Allah memvalue. Setiap pengorbanan pelayan dari hal-hal yang kecil. Tuhan memvalue. Ketika mata kita memandang Yesus dalam pelayanan. Mata kita memandang Yesus dalam yakin, dalam teguh. Kita tidak pernah menyerah, tidak pernah mundur. Tidak pernah berkata, aku malas. Mereka saja, aku enggak. Nanti dulu Tuhan. Tetap setia. Pergilah sekali lagi. Pergilah sekali lagi. Kita enggak tahu kapan ungkapan itu berhenti. Untuk sedar mengingatkan kita. Tetaplah setia. Sampai kapan aku harus setia? Tetap setia. Sampai engkau benar-benar setia. Sampai engkau benar-benar mengalami. Sampai kapan saya harus berdoa? Sampai Anda benar-benar berdoa. Jangan berhenti berdoa sampai Anda mengalami. Elia, dia sudah melalui pengalaman besar dalam kehidupan rohaninya. Mengalahkan sekian banyak Nabi Baal. Justru menjadi puncak dari kesetiaannya. Dia semakin naik ke puncak, ke Gunung Karmel. Dia naik ke puncak, imannya semakin dewasa. Dia semakin berdoa. Itu bukan momentum kesombongan bagi dia. Itu bukan momentum untuk menunjukkan kepada orang lain, nih saya hebat. Tidak. Tapi di momentum itu dia manfaatkan untuk justru datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Dan dengan doa itu memberikan dia itu konfirmasi dari kekuatan iman di dalam diri. Dia mampu melihat apa yang belum terlihat oleh mata ini. Pada konteks kehidupan bujang tadi, dia setia. Setia, dia terus tetap setia. Dia konsisten berharap sampai dia melihat Tuhan. Teruslah setia sampai kita melihat hal terkecil yang Tuhan buat. Karena dari sanalah Allah akan mengerjakan hal-hal yang besar. Kesetiaan yang kecil. Itu menjadi awal dari pengalaman besar dengan Tuhan. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 16 katakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Setiap kita punya proses yang berbeda. Ada yang masih dalam proses baru sekali naik bukit. Dia naik ke atas belum lihat apa-apa. Ada yang ada di stage 2 kali naik. Dia masih juga belum lihat apa-apa. Ada yang ada di stage 3, 4, 5, 6 belum lihat apa-apa. Yang paling resiko 5-6. Karena 5-6 itu membuat lemah, capek, fisik tidak punya, mulai malas tuh. Dan di titik 5-6 untuk naik ke atas bukit, itu titik yang paling resiko. Kenapa? Titik di mana iblis akan mempengaruhi pikiran kita untuk berkata, males, lelah, ngapain lagi? Ini percuma, gak mungkin, gak benar nih. Tapi Tuhan selalu bekerja pada titik
Tujuh bicara tentang angka yang sempurna. 7 titik sempurna. Titik Tuhan menemukan kesempurnaan dari pengabdian iman kita. Bersukalah, bersukacitalah, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Bersukacitalah senantiasa. Ibrani 11:27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa, ia bertahan sampai ia melihat apa yang tidak terlihat. Menjadi orang yang setia adalah anugerah. Adalah anugerah. 500 orang yang melihat Yesus secara fisik naik ke sorga. 500 orang. Mereka menyaksikan Yesus naik ke sorga. Mereka merasakan suasana sorga. Mereka rasa tuh. Tapi yang setia sampai di kamar loteng Yerusalem cuma 120 orang. Cuma 120 orang yang setia. Jadilah orang-orang yang setia. Makanya kita maintain, kita punya doa 10 malam yang kita lakukan setiap tahun. Itu melatih kita untuk setia sampai Tuhan jawab, sampai Roh Kudus dicurahkan. Berdoa, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Paulus berdoa 3 kali, dia berdoa minta duri ini diangkat. Yesus berdoa di Taman Getsemani 3 kali dia berdoa. Elia juga berdoa 3 kali untuk anak yang sakit. 3 kali. Jadi saya tidak katakan doa sekali tidak powerful, bukan. Tapi Allah mau melatih kita sejauh mana kita konsisten dengan iman kita. Sejauh mana kita setia kepada Tuhan. Pada ke-7 kali, wow. Awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Ayat 44. Itu jelas. Dan mari kita bertumbuh kepada bagian. Teruslah berdoa sampai bisa melihat tangan Tuhan. Terus berdoa sampai mengalami, pandang Yesus. Sampai kita mengalami tangan Tuhan dalam hidup kita yang memberkati kita. Ayat 46 dikatakan 1 Raja 18, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yisrael. Pengalaman Elia luar biasa. Dia tidak saja mengalami jawaban Tuhan buat bangsa Israel di mana hujan turun, tapi ada kuasa Roh Tuhan. Ada kuasa yang membawanya lebih cepat dari Ahab. Itu pengalaman dengan kepenuhan Roh Kudus, pengalaman kepenuhan berlipat ganda dalam kekuatan Roh Kudus. Nah, kita sebagai gereja di akhir zaman harus bertumbuh kepada pengalaman spiritual ini. Tidak sekedar kepada apa yang menjadi kebutuhan kita, tetapi menjadi sebuah bertumbuh kepada pengalaman yang sangat privat dengan Tuhan. Sangat privat dengan Tuhan. Ada kuat kuasa Roh Kudus yang memenuhi kita. Sekali lagi, perjalanan kita tidak sekedar menemukan jawaban, tidak. Tapi perjalanan kita menjadi dewasa. Persekutuan dengan Tuhan. Pergilah sekali lagi dengan setia sampai pada titik sempurna kita. Kita bangkit berdiri bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.